Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sahabat pembelajar, jumpa lagi di IES Channel untuk belajar. Kali ini kita belajar tentang berwirausaha dengan topik berorientasi pada tindakan. Ya, ciri utama seorang wirausaha, seorang entrepreneur adalah berorientasi pada tindakan, bukan pada rencananya, karena rencana adalah sarana untuk menjadi pedoman bertindaknya, tapi orientasi utamanya adalah untuk bertindak. Nah, kita akan pelajari bagaimana menjadi seorang yang memiliki karakter wirausaha. Jadi pertama kita mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausahawan, yaitu senantiasa berorientasi pada tindakan. Yang kedua, memahami tindakan dan sikap apa yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Ya, teringat sebuah buku yang berjudul Homo Mancis ya, yang terkenal itu dan sangat inspiratif. Di buku itu menceritakan tentang Snip and Scurry, yaitu dua ekor atau sepasang tikus, kemudian sepasang kurcaci namanya Ham dan How. Ceritanya begini, mereka kedua kelompok ini, satu kelompok adalah Snip and Scurry dan yang satu kelompok yang lain adalah Ham dan How. Setiap hari mereka menikmati keju yang ada di sebuah labirin. Masing-masing memiliki porsi yang sama, masing-masing kelompok ini. Karena setiap hari diambil, dinikmati, tentu saja makin lama makin berkurang dan pada akhirnya habis. Nah, lalu apa yang terjadi dengan dua kelompok ini? Ada karakter yang berbeda dari mereka, dari kelompok ini. Ada ciri-ciri yang berbeda dari kelompok ini untuk menyikapi keadaan di mana keju mereka sudah habis. Nah, kelompok pertama adalah Snip and Scurry. Kelompok ini ketika melihat kejunya habis, mereka langsung bertindak cepat mengatasi keadaannya dengan berusaha mencari keju yang baru. Mereka berbagi tugas mencari untuk menemukan keju yang baru. Sementara kelompok yang lain, yaitu Ham dan How ini, mereka berdiskusi. Pertama kali yang didiskusikan adalah mengapa kejunya habis? Siapa yang menghabiskan lebih banyak? Kemudian jangan-jangan ada orang lain kok cepat habis. Ada orang lain yang ikut menikmati atau mengambil keju mereka. Berdiskusi sepanjang waktu, bahkan berdebat untuk mencari akar masalahnya. Disinilah terjadi perbedaan dua karakter. Karakter di kelompok pertama itu langsung bertindak mengatasi keadaan dengan mencoba menemukan keju yang baru.
kelompok yang kedua sibuk seminar mencari akar masalahnya untuk mengatasi keadaannya. Nah, itulah ada dua ciri yang berbeda dari sikap seseorang atau sekelompok orang menghadapi masalah. Moral dari cerita ini adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang lebih proaktif biasanya bertindak cepat, mengenali lapangan, dan memiliki pertimbangan yang terbaik daripada sesuatu yang lambat meskipun dengan pertimbangan yang grit. Ya. Jadi apa? Pilihan mereka yang berorientasi pada tindakan bukanlah untuk membangun sisi pertimbangan atau perencanaan yang grit, tetapi adalah mengambil tindakan, mengenali masalahnya, mengambil tindakan yang terbaik bisa mereka lakukan. Jadi bukan kehebatan cara mengatasi masalahnya yang penting di sini, tapi adalah apa yang bisa cepat mengatasi keadaan itu. Dari situ kita bisa dapat pelajaran bahwa ciri seorang pengusaha atau entrepreneur adalah mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Mereka berorientasi pada siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Kuncinya ada di action. Mereka merencanakan, melaksanakannya, kemudian mengoreksinya jika ada kesalahan, mengeceknya atau mengendalikannya, dan kemudian bertindak. Menghindari NATO, no action, talk only yang sering kita dengar itu. Jadi lebih banyak berbicara, lebih banyak bergosip, bahkan lebih banyak menciptakan konflik di antara mereka. Yang kedua adalah NADO, no action, dream only. Kalau yang ini masih mending, tidak ada tindakan tetapi menciptakan mimpi-mimpi. Ini menciptakan konsep tentang visi atau karya seni yang indah. Ada lagi yang sifatnya NAKO, no action, concept only. Dan ini biasanya umumnya ada di orang-orang akademis. Mereka menghasilkan teori, falsafah. Jadi nggak ada tindakan, tetapi konsep yang mereka bangun. Oke, nah itu perbedaannya. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang Stephen R. Covey ya, yang kita kenal dengan 8 kebiasaan yang sangat efektif untuk membangun manusia yang lebih baik, atau lengkapnya 8 Habits of Highly Effective People. Ada 8 ciri mereka atau manusia efektif. Pertama adalah proaktif, yang kedua adalah bermula dari ujung pemikiran atau end of mind, orang yang berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, mendahulukan yang utama. Yang keempat, berpikir menang-menang atau win-win solution. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Yang keenam, sinergi. Yang ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Yang kedelapan, menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Proaktif. Orang yang proaktif selalu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Banyak berbicara, banyak rencana, bahkan mungkin banyak komplain.
Itu yang dihindari oleh mereka yang proaktif. Yang kedua adalah mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Ya, orang yang proaktif selalu berpikir tentang antisipasi. Jadi, mereka bukan bereaksi terhadap sebuah keadaan, ya, bukan bersifat reaktif, tetapi adalah proaktif, mengantisipasi sebelum sesuatu terjadi. Ini dibangun melalui latihan dari pengalaman-pengalaman, latihan dari kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan yang terbaik, sehingga mereka memiliki intuisi karena keterbiasaan yang dibangun melalui pengalaman, melalui kebiasaan yang diulang-ulang. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran. Ini berarti segala sesuatu ada tujuannya. Nah, tetapi tidak sekadar tujuan, tetapi adalah tujuan yang benar. Agar mencapai tujuan yang benar, maka seseorang perlu menuliskan misi pribadi hidupnya yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Nah, cobalah Anda membuat apa misi Anda. Berdasarkan misi itu, Anda akan melihat apa sebenarnya tujuan Anda dalam berwirausaha misalnya, atau dalam sesuatu hal lainnya. Dan yang ketiga, misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Orang-orang yang memiliki karakter terbaik adalah orang-orang yang sering menghadapi benturan keadaan yang tidak nyaman. Berbeda dengan orang yang selalu berada di area atau di zona comfort. Seseorang yang ingin mengembangkan sikap atau kepribadiannya atau karakternya, dia harus selalu berusaha out of the box. Ya. Hidup dengan kejelasan tujuan. Cirinya adalah satu, untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, maka kita harus melakukan beberapa langkah. Pertama, tetapkan tujuan akhir. Misalnya, Anda ingin hidup yang bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi dan sejahtera. Walaupun tujuan itu belum bersifat spesifik, tetapi sudah ada kejelasan terkait dengan untuk apa Anda hidup. Yang kedua, tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, menyelesaikan studi, bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha, misalnya seperti itu. Kemudian, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Misalnya, melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha, merekrut manajer, memperbaiki proses produksi, dan sebagainya. Ingat tadi menggunakan siklus plan, do, check, action. Dan berikutnya adalah saat dapat mencapai goal, memperoleh keberhasilan, maka rayakanlah bersama karyawan dan keluarga. Dan berikutnya adalah pikirkan tujuan-tujuan yang lebih menantang. Yang ketiga adalah dahulukan hal yang utama. Jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Untuk itu, kita harus mampu membedakan antara yang bersifat urgent dan yang penting. Yang urgent itu berarti adalah situasi yang sangat mendesak. Sementara yang penting itu adalah sesuatu yang membutuhkan perhatian yang besar. Terkadang kita terjebak pada sesuatu yang kita hadapi sebuah masalah
tapi kita tidak bisa membedakan apakah masalah itu urgent, apakah masalah itu penting, ya. Dan kadang kita menyatukan saja antara urgent dan penting, sehingga kita kebingungan menghadapi masalah yang mana yang harus didahulukan. Nah, biasakan membedakan antara mana yang urgent, mana yang penting. Berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharge pengetahuan. Jadi Anda harus tetap update pengetahuan Anda dari berbagai sumber media yang tersedia. Ingatlah, tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan yang prioritas dan bukan. Dan apa tadi? Yang prioritas adalah yang urgent. Mulai sekarang kita harus berlatih untuk memisahkan mana yang urgent, mana yang penting. Karena dua-duanya nampak urgent, bahkan dua-duanya nampak penting. Berpikir menang-menang atau win-win. Seorang entrepreneur pada dasarnya berupaya untuk memenangkan kehidupan. Tetapi dia tidak akan bisa menang tanpa memenangkan orang lain. Adalah pendapat yang keliru atau sikap yang salah kalau Anda berpikir menang untuk mengalahkan orang lain. Jadi intinya, jika saya menang, Anda kalah. Saya hanya menang satu kali, itu cara berpikirnya. Kalau Anda menang dan mitra Anda kalah, maka Anda cukup bermitra satu kali. Karena orang yang kalah tidak mungkin akan mengulang kemitraannya dengan Anda. Kemudian, jika saya kalah, Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali saja. Oke. Kemudian, jika saya kalah dan Anda juga kalah, buat apa kita teruskan pekerjaan itu atau kemitraan itu? Jika saya menang dan Anda juga menang, pasti kita akan mencoba mengulang lagi kemenangan yang lebih, minimal kemenangan yang sama. Dan kita akan menjadi mitra yang saling memperbaiki, kekal, abadi. Dari perspektif ini kita akan melihat ada 3 hal. Ada win-win, ada win-loss, ada lose-lose. Jadi yang terbaik adalah win-win. Saya menang, Anda menang. Atau Anda menang, mitra Anda juga. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah pertama memiliki keterbukaan, open mind, untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Yang kedua, kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Dan yang ketiga, ada upaya untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi untuk memahami orang lain, maka kita mencoba memposisikan diri kita sebagai orang lain. Maka dengan begitu kita menjadi orang yang diterima oleh orang lain, diterima oleh orang banyak, karena kita mencoba memahami orang lain, bukan memaksa orang lain memahami diri kita. Yang keenam adalah sinergi. 1 ditambah 1 haruslah lebih dari 2. Apa maknanya? Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Karena biasanya kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Seorang wirausaha mestinya kalau dia sendiri bekerja, maka dia mendapatkan 1. Kalau dia bekerja dengan orang lain, masing-masing bukan hanya mendapat 1, tetapi masing-masing akan mendapatkan 1 lebih. Itu maknanya.
Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Nah, oleh karena itu, kita harus membangun kemampuan komunikasi yang efektif. Carilah rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi, agar Anda dapat berorientasi pada tindakan. Sinergi akan membantu kita mencapai tujuan yang efektif. Dan di balik itu juga, dengan sinergi kita akan berbagi risiko, ya. Di samping tujuan yang efektif, kemenangan yang sama, kita juga akan berbagi risiko. Dan tentu saja dengan berbagi risiko kita akan mendapatkan risiko yang lebih kecil pada masing-masing kita. Nah, kuncinya adalah mendengarkan, merespon, dan kooperatif. Dan itu ada di cara kita berkomunikasi. Yang ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah, pertama, memberikan makanan pada jiwa, spiritualitas kita, hidup yang seimbang, lakukan meditasi, lebih banyak melakukan perenungan diri, membaca buku self-help, ya, yang sifatnya memotivasi dan menginspirasi, yang membangkitkan semangat, atau dengarkanlah musik yang menggairahkan. Yang berikutnya adalah jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Ya, smart mistakes versus dumb mistake. Ingatlah, ketika manusia menciptakan pensil, kita juga seharusnya menyediakan penghapusnya. Ya, bukan yang terkuat, kata Darwin, ya, melainkan yang adaptiflah yang berumur panjang. Dan di dalam bisnis, bukanlah yang terkuat yang bertahan, tetapi adalah yang mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Yang kedelapan, temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri, dan bantulah orang lain atau rekan mitra Anda menemukan keunikannya. Potensi diri itu ada pada 4 elemen utama yang kita bisa bangun atau kita temukan keunikan kita. Keempat elemen itu adalah pikiran, tubuh, hati, dan jiwa. Satu saja di sana terdapat kekurangan, kelemahan, maka yang lain juga akan menjadi lemah. Nah, bangkitkan potensi ini melalui keunikan yang kita miliki, karena semua orang memiliki keunikannya masing-masing. Nah, untuk menggali kebiasaan efektif ini, maka memang Anda harus melakukan latihan-latihan. Di antaranya adalah yang seperti sekarang dilaksanakan, berjualan di kaki 5 misalnya. Di sini ada kuis yang perlu Anda isi sesuai dengan skornya. Di situ ada skor 1 sampai 4. Ada kelompok A, B, C, dan D. Isilah ini secara mendatar. Ya, bukan secara vertikal, tapi secara horizontal. Misalnya seperti ini. Terorganisir. Anda bisa jawab dengan skor 4, 3, 2, atau 1. 4 itu berarti gue banget gitu ya.
saya sekali atau sangat setuju. 3 mendekati, 2 agak mendekati, 1 jarang ya. Nah, nanti ketika semua sudah diisi, totalkan masing-masing. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Dari total keempat kelompok itu, mana yang paling besar, mana yang skornya tertinggi, itulah ciri Anda. Oke, sampai di sana, cobalah mengisi kuesioner tadi, kemudian evaluasi diri Anda untuk melihat apakah Anda orang yang berorientasi pada tindakan. Semangat belajar, keep learning, doing, and playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.